Top Gun Maverick. Film yang menurut gue terbaik tahun 2022 kemarin. Film yang secara teknis merupakan sequel ini tidak membutuhkan penontonnya untuk menonton film pertamanya untuk menikmati film ini. In fact, gue bahkan nonton Top Gun Maverick terlebih dahulu ketimbang original Top Gun. Saat keluar dari bioskop, pasti banyak yang berpikir ingin menjadi Maverick, menerbangkan FA-18 atau F-14. Namun umur dan keterbatasan lainnya membuat Anda tidak bisa masuk sebagai pilot pesawat tempur. Tenang, we got this. Berikut ini merupakan rekomendasi game-game yang membuat kamu bisa menjadi Maverick, Iceman, Rooster, dan Hangman. Rekomendasi ini berurutan sesuai dengan referensi saya yang bias. Namun akan sebaik mungkin ditampilkan dalam perspektif netral sehingga Anda dapat memilih sendiri game yang akan Anda mainkan. Disclaimer, saya tidak disponsori oleh salah satu atau lebih untuk mempromosikan game-game ini dan sebagian besar footage yang akan saya tampilkan merupakan trailer dari game tersebut. Jadi actual gameplaynya akan sedikit berbeda dari trailer tersebut. Nomor 5. Project Wingman. Project Wingman ini merupakan pilihan pertama yang gue mainkan langsung setelah menonton Top Gun Maverick. Game ini bahkan gue nggak pernah tahu ada dan menjadi wildcard di dunia combat flight gaming. Kelebihan dari game ini yang juga merupakan kelemahan dari game ini yaitu flight model dari game yang simple. Di satu kata, flight model yang simple ini memberikan kemampuan player untuk memainkan game ini dan dapat melakukan dogfight tanpa latihan sedikit pun dan bisa langsung menikmati game ini tanpa harus belajar banyak hal tentang fisika dan cara menerbangkan pesawat. Bagi sebagian besar orang ini akan menjadi sangat menyenangkan karena ya plug and play, kamu bisa langsung bermain dan bersenang-senang. Game ini tidak bertempat di dunia modern yang kita tinggali saat ini, melainkan di dunia near future post-apokalip di mana bom dan pesawat sangat murah sampai seharga mobil baru. Sehingga teknologi seperti nuklir, laser, dan force field banyak di mana-mana. Game ini memiliki hampir seluruh pesawat yang ditemukan di Top Gun Maverick. Berdasarkan setting dari game ini langsung membuat off saya di mana bertolak belakang dengan realist tone dari Top Gun Maverick. Game ini memiliki cerita yang sangat menarik dan setting dunia yang menarik, namun bagi yang membutuhkan realist, game ini bukan tempatnya. Jadi, secara singkat, game ini memiliki kelebihan simple, ringan untuk PC, full VR support, setting cerita futuristik, tingkat kesulitan yang relatif mudah, dan memiliki WSO yang waveable. Kekurangan dari game ini yaitu flight model yang tidak realistik, mode game yang sedikit, dan kurangnya multiplayer. Nomor 4. Ace Combat. Ace Combat merupakan game yang melegenda. Game ini telah ada sejak zaman PS1 sampai saat ini yang terbaru merupakan Ace Combat 7. Game ini ikonik dengan settingan futuristiknya, cerita yang over the top dibalut dengan gameplay yang sederhana. Game Ace Combat ini menjadi inspirasi game Project Wingman yang dibicarakan sebelumnya. Game ini memiliki lore yang sangat dalam mulai dari Ace Combat Zero sampai yang terbaru. Namun tidak perlu memainkan game sebelumnya untuk mengerti cerita dari Ace Combat 7. Game ini memiliki gameplay yang kasual di mana kamu bisa memainkan dan dogfight tanpa latihan sebelumnya. Game ini memiliki seluruh pesawat mulai dari era F4 Phantom sampai yang terbaru Su-57 dan beberapa pesawat original. Namun game ini mengorbankan realis dan flight model dari berbagai pesawat tersebut. Cerita dari game ini lebih dalam dari Project Wingman, bukan berarti lebih baik, karena cerita dari kedua game tersebut memiliki keunikan masing-masing namun memiliki beberapa kesamaan. Jadi, jika cerita futuristik dan heroism adalah game yang Anda suka, let be. Secara pribadi gue lebih suka Ace Combat Zero, namun hanya Ace Combat 7 yang ada di PC, jadi saya akan stuck review Ace Combat 7. Jadi, secara singkat, game ini memiliki kelebihan simple, partial VR support, setting cerita futuristik, tingkat kesulitan yang relatif mudah, dan memiliki original soundtrack yang mantap. Kekurangan pada game ini yaitu flight model yang tidak realistik, mode game yang sedikit, dan multiplayer yang terbatas. 3. War Thunder.
War Thunder merupakan game online buatan Gaijin. Game ini memiliki 3 mode dan 3 battlefield. 3 battlefield tersebut ialah udara, laut, dan darat. Dan 3 mode yang dimaksud yaitu casual, realistic, dan sim. Game ini walau memiliki game mode yang simple namun cukup besar karena memiliki jumlah negara dan kendaraan yang banyak. Mari kita mulai dengan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, mode. Terdapat 3 mode, yaitu casual, realistic, dan sim. Mode casual merupakan mode pembuka yang paling menarik pada game ini. Walau memiliki flight model yang sederhana namun memiliki kemampuan respawn dan tidak perlu perbaikan pesawat. Mode realistik merupakan mode setengah-setengah di mana kamu tetap bermain di luar kokpit dengan gaya bermain seperti casual. Kebanyakan orang bermain realistik karena lebih mudah untuk grinding. Mode sim merupakan mode setengah matang di mana flight model masih di bawah game-game yang biasa disebut dengan flight sim. Namun kelebihan dari mode ini adalah harus bermain di dalam kokpit. Game ini mencakup 3 jenis perang yaitu udara, laut, dan darat. Hampir semua player bermain War Thunder untuk bagian udara dan darat. Dan menurut gue bagian darat dari game ini adalah yang terbaik karena jumlah tank dan karakteristik dari tank serta hitbox terbaik di antara game-game lain. Untuk game ini memiliki tech tree yang berbeda bagi setiap negara dan jika bermain pesawat paling modern saat ini yaitu MiG-29 dan F-16, kamu harus grinding game ini kurang lebih setengah tahun atau lebih. Hal ini bisa dikurangi dengan membeli pesawat premium yang mahal untuk flight model yang didapat. Hal ini membuat para player try hard dan bermain untuk mengejar kendaraan yang diinginkan, membuat game ini menjadi sedikit toksik. Untuk gameplay hanya seperti Team Deathmatch Elimination di mana tidak ada nuance atau story dan hanya memiliki satu mode yang tidak dapat bermain secara bebas. Jadi, secara singkat game ini memiliki kelebihan easy to play but hard to master, full VR support, memiliki kendaraan dari Perang Dunia II sampai Cold War. Kekurangan, flight model yang setengah-setengah, grinding, membutuhkan duit walau merupakan game gratis, pay to win. Mulai dari sini kita akan masuk ke Flexion Territory. Untuk yang hanya ingin bermain have fun dengan mengorbankan realitas, ini bukan untuk Anda. Game-game setelah ini membutuhkan banyak latihan dan banyak belajar untuk bisa dapat bermain dengan sempurna. Nomor 2, Microsoft Flight Simulator 2020. Ya, MSFS. Perlu jelasin apa lagi? Game ini merupakan game AAA dari Flight Sim Community. Game legendaris buatan Microsoft ini merupakan simulasi penerbangan dengan dunia yang paling luas dan pilihan pesawat yang bervariasi. Dengan update baru menjelang Top Gun di mana memberikan pesawat FA-18 secara gratis, game ini masuk menjadi salah satu nominasi di video ini. Game ini untuk pesawat sipil memiliki flight model full fidelity di mana seluruh sistem dalam pesawat dimodelkan dan dapat berfungsi sesuai dengan kenyataan dan memiliki kokpit yang dapat dipencet. Dan scenery-nya. Oh my lord, the scenery is amazing. Dengan memodelkan seluruh bumi dengan menggunakan teknologi satelit, game ini memiliki file size yang besar, namun untuk ketajaman dari kota dan scenery membutuhkan data streaming menggunakan server dari game tersebut untuk hasil yang maksimal atau bisa menggunakan berbagai konten creator pack dan DLC untuk menyempurnakan scenery tersebut. Untuk flight model pesawat sipil hampir bisa dibilang best on the market. Namun untuk pesawat tempur bisa dibilang nomor 2 atau nomor 3 jika menghitung Falcon BMS karena beberapa sistem tidak dapat dimodelkan dalam game ini dan tidak ada fitur peperangan pada game ini. Game ini cocok untuk santai dan bermain menjelajah bumi dengan batasan hanya kemauan untuk belajar dan menguasai teknik-teknik dalam menerbangkan pesawat. Karena pesawat yang Anda pilih merupakan simulator dan butuh banyak latihan untuk menguasai bahkan hanya satu pesawat saja. Jadi secara singkat game ini memiliki kelebihan easy to play but hard to master, full VR support, memiliki full bumi dengan amazing scenery, memiliki pesawat-pesawat yang beragam. Kekurangan, tidak memiliki combat element,
Ketajaman scenery bergantung pada internet dan lokasi. Digital Combat Simulator World. DCS World merupakan game flight sim buatan Eagle Dynamics. Mengusung tema simulasi pesawat militer dengan ketelitian tinggi dan realistik, di mana semua sistem pesawat dimodelkan dengan sempurna. Game ini merupakan suksesor dari game Eagle Dynamics sebelumnya yaitu Lock On dan Flanker 2.5, sehingga memiliki beberapa pesawat yang diport langsung dari dua game tersebut. Game ini memiliki dua jenis pesawat, Simple Model dan Full Fidelity Model. Simple Model merupakan pesawat yang diport dari game sebelumnya dengan dimodelkan secara modern, namun dengan sistem yang terbatas. Pesawat-pesawat ini diantaranya adalah Su-25T, Su-27, MiG-29, Su-33, E-10, dan F-15C. Berbeda dengan pesawat lainnya, pesawat ini biasa disebut dengan pesawat FC-3, di mana pesawat tersebut tidak memiliki kokpit yang bisa diklik dan memiliki sistem yang simpel sehingga mudah untuk dipelajari dan memiliki harga per pesawat yang relatif mudah. Yup, pesawat dijual terpisah. Karena ini merupakan game gratis namun modul, yaitu pesawat dan peta, terjual secara terpisah. Adapun game ini dapat dimainkan secara gratis dengan menggunakan pesawat Su-25T dan P-51. Peta Caucasus dan Mariana juga terdapat dalam mode gratis ini. Mode gratis ini memiliki campaign dan beberapa misi dan tutorial, jadi tidak bisa disebut sebagai minim konten. Namun, lama-kelamaan pasti akan membutuhkan Anda untuk membeli modul pesawat untuk memberikan nuansa yang baru. Sedangkan untuk tipe pesawat Full Fidelity merupakan pesawat yang memiliki sistem hampir sempurna dan kokpit yang dapat diklik. Pesawat tipe ini memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam prosedur pengoperasiannya. Namun dari segi flight model tidak ada perbedaan dari Low Fidelity dan Full Fidelity. Ingat, ini merupakan simulator, jadi butuh latihan, belajar, dan kerja keras untuk dapat mengoperasikan satu pesawat saja dengan sempurna. Untuk mode game yang terdapat yaitu Instant Action, Mission, Campaign, Training, Free Multiplayer, dan Mission Based Multiplayer. Mode-mode ini sangat menarik karena bisa memenuhi gaya bermain banyak orang. Jika ingin bermain cepat, 30 menit ada Instant Action. Ingin bermain realistik, ada Mission dan Campaign. Ingin bermain bersama, ada Multiplayer, dan jika ingin belajar, ada Training. Dengan diumumkannya Dynamic Campaign di masa depan, game ini akan menjadi sempurna. Jadi, secara singkat, game ini memiliki kelebihan study level sim, pesawat yang beragam mulai dari Perang Dunia II sampai modern, grafik yang luar biasa, dan multiplayer yang menarik. Kekurangan: kurangnya multiplayer server di Southeast Asia, Dynamic Campaign, harga per model yang mahal, membutuhkan spek PC yang tinggi, dan merupakan simulator bukan game. Berikut merupakan rekomendasi gue jika ingin terjun ke dunia flight sim. Ranking terbawah bukan merupakan jelek. Hell, bahkan gue masih bermain Project Wingman dan Ace Combat apabila bosan dengan flight sim. Kedua game ini memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada tandingannya. Dan untuk DCS World, saat ini tidak memiliki kompetitor, jadi ia merupakan best bet jika kalian ingin game simulasi realistik jet tempur. Gimana nih tentang rekomendasi gue? Jika kalian punya rekomendasi lain, bisa tulis di kolom komentar. Nokazi out, have a good day.